Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, semua sehat? Ya, saya berharap semuanya sehat dan tetap ada semangat buat belajar matematika ya. Oke. Untuk minggu ini kita masuk bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Nah, materi ini masih berhubungan dengan materi di kelas 8 anak-anak, yaitu materi pemfaktoran yang suku 3, suku 2 itu. Nah, ini kelanjutan dari materi itu. Langsung saja pada tujuan pembelajarannya. Nah, dari apa yang akan Buning sampaikan, berharap anak-anak bisa: 1. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kemudian mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Keempat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau istilahnya rumus ABC begitu. Kemudian yang kelima, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Nah, pengertian persamaan kuadrat itu apa? Yaitu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi ada bentuk persamaan begitu, di mana variabelnya pangkat tertinggi pangkat 2. Maka persamaan kuadrat tersebut dalam bentuk bakunya dalam variabel x, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan ketentuan a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C itu anggota himpunan bilangan nyata, bilangan real. Ada beberapa bentuk khusus untuk persamaan kuadrat anak-anak. Yang pertama, jika persamaan kuadrat itu A-nya 1. Nah, ya, untuk A-nya 1 itu contohnya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Tuh, A-nya 1. A itu apa toh? Koefisien di depan variabel x pangkat 2, ya kan? Itu 1. X pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada bentuk khusus, B-nya 0 anak-anak. Kan tadi kalau A-nya tidak boleh 0. Kenapa kalau A-nya tidak boleh 0? A-nya kalau 0 itu bukan lagi persamaan kuadrat, ya. Nah, kalau berarti B dan C-nya boleh 0, boleh. Nah, ini bentuk yang kedua, B-nya 0. Jadi bentuknya jadilah X pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Contohnya X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 0. Yang ketiga, C-nya yang 0. Nah, bentuknya jadilah X pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Ya. Contohnya X pangkat 2 ditambah 9x itu harusnya ya. Iya. Lanjut. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0,
akar-akar persamaannya itu adalah X1 dan X2. Jadi biasanya dinyatakan dalam bentuk X1 dan X2. Pasti punya dua akar, X1 dan X2. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dapat dicari dengan 3 cara. Faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian dengan rumus persamaan kuadrat atau rumus kuadratik. Langsung ke langkah atau contoh 1 ya, dengan faktorisasi. Perintahnya tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Ini ya, ada 2 juga. B-nya X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 0. Kemudian yang C itu X ditambah 3 sama dengan 60 per X dikurangi 1. Nah, yang untuk bentuk C itu bentuk variatif anak-anak ya. Jadi nanti gampang sebenarnya, itu hanya bentuk variasi soal. Langsung ke penyelesaiannya. Yang tadi soal pertama, X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kalian masih ingat cara memfaktorkan? Nah, itu pemfaktoran 3 suku anak-anak. X kuadrat berarti faktornya XX. Kemudian ada min 8X ditambah 15. Caranya bagaimana? Kalian cari perkalian 2 bilangan, hasilnya positif 15 dan hasil penjumlahannya negatif 8. Nah, kalian tahu perkalian positif itu ada 2. Jadi pertama yang kalian lihat tandanya dulu kan, perkalian positif itu bisa positif kali positif, negatif kali negatif. Tetapi kalian lihat ke penjumlahannya mintanya negatif, berarti kemungkinannya adalah negatif kali negatif. Baru kalian cari bilangannya. Perkalian 15 itu berapa saja anak-anak? Ya, ada 1 kali 15 dan 3 kali 5. Nah, kita tinggal penjumlahannya hasilnya berapa ya. Kalau 1 dan 15 berarti negatif 1 dan negatif 15. Kalau ditambahkan itu negatif 16, padahal mintanya negatif 8, berarti salah. Ya, kemungkinan yang kedua tadi berapa? Ya, negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 dan negatif 5 kalau dikali positif 15, kalau dijumlahkan negatif 8. Ya, jadi penyelesaian pemfaktorannya jadi X dikurangi 3 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, hasil pemfaktorannya dipecah anak-anak satu-satu tuh. X dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian tinggal diselesaikan. X sama dengan negatif 3-nya dihilangkan ya, ditambah 3. Ruas kiri tambah 3, ruas kanan tambah 3. Jadi 0 tambah 3, 3. Kemudian yang bentuk X yang kedua, X dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 5. Yang berikutnya contoh B, X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 0. Ini juga masih melibatkan pemfaktoran di kelas 8 anak-anak. Masih ingat ya? Itu pemfaktoran suku 2. Ya, pemfaktoran suku 2. Nah, kalian bisa ingat ya, itu X pangkat 2 dengan 6X. Adakah dari 2 suku itu faktor yang sama? Oke, ada. Siapa? X. Maka di antidistributif X kali X ditambah 6 sama dengan 0. Langsung X-nya sama dengan 0. Ya, itu sebagai X1-nya. Kemudian yang kedua X ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk yang kedua ini adalah negatif 6 dan 0.
Nah, sekarang penyelesaian yang C anak-anak. Itu disederhanakan dulu. Soalnya kan X plus 3 sama dengan 60 per X min 1. Nah, supaya jadi bentuk sederhana, bagaimana caranya? Iya, itu penyebutnya biar hilang, kita kalikan dengan penyebut itu sendiri kan. Nah, berarti persamaannya silahkan dikalikan dengan X dikurangi 1. Jadilah X dikurangi 1 kali X ditambah 3 sama dengan 60 per X dikurangi 1 kali X dikurangi 1. Boleh dicoret kan? Ya, sehingga jadilah X dikurangi 1 kali X ditambah 3 sama dengan 60. 4 kali perkalian, jadi dikalikan dulu anak-anak. 4 kali perkalian, X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 60. Nah, 60 dibawa ke ruas kiri ya. Jadilah bentuk sederhananya X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 63 sama dengan 0. Nah, ini udah kebentuk persamaan kuadrat. Baru difaktorkan. Itu X kuadrat, faktornya XX. Kalian cari perkalian 2 angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 63, kalau ditambahkan 2. Nah, perkalian negatif hanya ada kemungkinan apa anak-anak? Iya, 1 negatif dan 1 positif. Boleh dibalik positif dan negatif atau negatif dan positif. Oke, negatif dan positif, letakkan tandanya. Kemudian perkalian 63, kalian bisa lihat ada banyak ya. Nah, yang tepat siapa? Iya, negatif 7 dan positif 9 ya kan. Itu negatif 7 kali positif 9 negatif 63. Nah, kalau dijumlahkan negatif 7 ditambah positif 9 berapa anak-anak? 2, jadi cocok ya. Kemudian tinggal dipecah satu-satu, difaktorkannya ya. X min 7 sama dengan 0, jadilah X sama dengan 7. X ditambah 9 sama dengan 0, jadilah X min 9. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 9 dan 7. Itu contoh mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya ini 2x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalian disuruh menyelesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya bagaimana Nana? Ini langkahnya. Ya, itu soalnya 2x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Langkah pertama, C-nya berapa itu? Positif 1, bawa ke ruas kanan. Ya, bawa ke ruas kanan atau dihilangkan. Nah, dihilangkan dengan cara dikurangi 1 kan. Ruas kiri dikurangi 1, ruas kanan dikurangi 1. Jadinya 0 dikurangi 1, negatif 1. Persamaannya jadilah 2x pangkat 2 ditambah 8x sama dengan negatif 1. Kemudian kalian lihat untuk koefisiennya adakah faktor yang sama Nana? Iya, ada 2. 2-nya dikeluarkan. 2 kali x ditambah x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya, nah, 2-nya dihilangkan anak-anak, dibagi 2 kan, berarti persamaannya silakan dibagi 2, jadilah x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan negatif 1 dibagi 2, jadilah negatif setengah. Oke. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, caranya kalian lihat B-nya anak-anak. B itu berapa sih? B-nya 4. Ya. Caranya B dikalikan setengah, berarti 4 kali setengah berapa? Ya, 2. Nah, 2 pangkat 2. Sehingga silahkan tambah bilangan itu anak-anak. Jadi langkah untuk melengkapkan kuadrat sempurna ada di tahapan ini ya. Ambil B kalikan setengah, kemudian dipangkat 2. Jadilah 2 pangkat 2. Nah, jangan lupa ruas kiri tambah 2 pangkat 2, ruas kanan juga 2 pangkat 2. Sehingga, nah ini x pangkat 2 ditambah 4x
ditambah 2 pangkat 2 itu dalam bentuk kuadratnya itu jadinya dalam kurung X ditambah 2 pangkat 2. Nah, kemudian 4 pangkat 2 2 pangkat 2 4 kan? 4 dikurangi setengah. Boleh disederhanakan, disamakan penyebutnya. Jadinya 8 dikurangi 1 kan, karena penyebutnya sama. Jadilah 7/2. Nah, X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 7/2. Kemudian kalian ingat kan, misalnya ada bilangan begini. Saat kalian membahas di kelas 7, X pangkat 2 sama dengan 9 misalnya begitu. Jadilah X sama dengan akar kuadrat dari 9. Nah, ini juga sama anak-anak. Jadi pangkat 2-nya ya, itu biar hilang kan diakarkan, akar kuadrat ya kan. Jadilah X plus 2 ya sama dengan, nah hasil akar itu kan bilangannya ada 2 anak-anak, plus min atau positif negatif ya, positif dan negatif akar dari 7/2. Kemudian positif 2 bawa ke ruas kanan, jadilah X sama dengan negatif 2 plus minus akar kuadrat 7/2. Nah, memang ini agak rumit anak-anak untuk cara yang kedua. Biasanya kalau persamaan kuadrat itu tidak bisa difaktorkan, kalian boleh pakai cara yang kedua ini ya. Maka hasilnya dalam bentuk akar-akar itu kalau difaktorkan jelas nggak bisa anak-anak. Maka salah satu caranya dengan langkah ini melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, kan akar-akarnya ada 2. X1-nya kita ambil yang plusnya dulu yang tambah. Jadilah negatif 2 ditambah akar kuadrat 7/2. Sedangkan X2-nya yang kurang, berarti negatif 2 dikurangi akar kuadrat 7/2. Jadi hasilnya ya itu bentuk akar seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk cara yang ketiga anak-anak. Cara ketiga dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat, rumus kuadratik atau istilahnya rumus ABC. Nah, ABC-nya itu apa sih anak-anak? A, B, dan C itu koefisien yang ada di persamaan kuadrat tadi itu kan. Bentuk persamaan kuadratnya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A, B, dan C-nya itu angka-angka di situ, ya kan? Dan rumusnya adalah X1, 2 itu nanti ada X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus ya akar kuadrat B pangkat 2 dikurangi 4AC, 4 kali A kali C itu anak-anak, per panjang ya, per 2A. Itu rumusnya. Nah, langsung saja ada contohnya ini. Persamaan kuadratnya X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kalian lihat dulu, tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya, kalau X kuadrat berarti A-nya kan ada itu anak-anak. Nilainya berapa? 1. B-nya negatif 8, C-nya 15. Nah, tinggal disubstitusikan, dimasukkan ke rumusnya tadi, gampang itu. Ya, nah itu dimasukkan anak-anak X1, 2. B-nya kan negatif 8, jadi min B, berarti min dalam kurung min B dikurangi min 8 plus minus dalam kurung akar kuadrat dalam kurung min 8 pangkat 2 dikurangi 4 kali AC, A-nya 1, C-nya 15. Diselesaikan, negatif 8 pangkat 2 64, 4 kali 1 kali 15 60. Jadilah akar kuadrat 4. Akar kuadrat 4 berapa anak-anak nilainya? 2 ya. Jadi 8 plus minus 2 per 2. Tinggal ambil X1-nya yang plus. Ya, 8 tambah 2 10 bagi 2 5. Kemudian yang X2-nya 8 dikurangi 2 6 bagi 2 3.
Saya pikir lebih gampang ini ya Nana ya daripada yang melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, tapi tetap kalian harus ketiganya bisa ya. Ketiganya bisa karena besok kalian di SMA ini nanti diulang lagi ya Nana. Ya, diulang lagi bahkan diperdalam. Ya, agak lebih rumit lagi begitu. Lanjut. Nah, ini PR-nya ada 3 soal anak-anak. Silahkan masing-masing 3 kalian suruh mencari nilai X1 dan X2 dengan 3 cara tadi, memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan rumus kuadratik ya. Oke. Lanjut ke jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tadi persamaan kuadrat bentuknya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalian tinggal ambil koefisien-koefisiennya berupa angka-angka ya. Itu A, B-nya dan C-nya berapa begitu. Nah, untuk tadi rumus kuadratnya dengan rumus ABC tadi, rumus persamaan kuadrat itu kan itu tadi rumusnya X1 2 negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah itu kalau dipecahkan ini anak-anak ya, jika akar-akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2, maka X1 nya tadi yang tambah misalnya ya, itu X2 nya yang kurang. Bu misalnya dibalik boleh nggak masalah ya. Itu jadi X1 nya misalnya jadi min B plus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Sehingga kalau X1 nya plus, yang X2 nya yang min ya, min B dikurangi akar kuadrat B pangkat 2 min 4AC per 2A. Tinggal masukkan angka-angkanya anak-anak. Nah terus istilah rumus jumlah dan hasil kali anak-anak. Rumus jumlah itu berarti dari akar-akar persamaan tadi dijumlah, berarti X1 ditambah X2 jadilah min B per A. Bagaimana caranya? Itu tinggal dikurangi anak-anak, masukkan, substitusikan ya kan, jadilah X1 plus X2 menghasilkan konsep rumus min B per A. Sedangkan kalau perkaliannya, hasil kalinya adalah X1 kali X2, rumusnya adalah C per A ya. Silakan kalian boleh membuktikan atau menguraikan rumus jumlah itu bisa ketemu min B per A, kemudian hasil kalinya itu kok ketemu C per A, tinggal dimasukkan anak-anak. Silahkan ya, kalian boleh ngerjakan itu, membuktikan itu. Langsung ke contoh soal. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0, tentukan nilai. Nah ini nilainya beberapa anak-anak. 1, X pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Kemudian yang kedua, dalam kurung X1 dikurangi X2 pangkat 2. 3, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Yang keempat, X1 per X2 ditambah X2 per X1. Kita selesaikan satu persatu. Nah penyelesaiannya tadi persamaannya itu A-nya berapa anak-anak? 1, B 5, C 6. Nah sekarang cari rumus jumlahnya tadi. X1 tambah X2 berapa? Min B per A. Ya udah min 5 per 1, min 5. Kemudian lagi ada rumus kalian, X1 kali X2 siapa? C per A. C-nya 6, A-nya 1. 6 per 1 jadilah 6. Nah kemudian sudah ketemu X1 plus X2 dan X1 kali X2, kita tinggal uraikan. Nah sekarang yang satu soal pertama, ditambah X2 pangkat 2 itu ketemunya ya, kalau diuraikan adalah X1 dan ditambah X2 dalam kurung pangkat 2 dikurangi 2X1 X2. Nah X1 ditambah X2 nya berapa? Negatif 5. Berarti negatif 5 pangkat 2 25. Kemudian 2X1 kali X2, boleh ditulisnya 2X1 X2 kan. Nah X1 kali X2 nya 6, berarti 2 kali 6, sehingga hasilnya adalah 13. Yang kedua
X1 dikurangi X2 dalam kurung pangkat 2. Pokoknya jadi soal-soal yang ada kalian harus berusaha mengubah bentuknya itu ke dalam X1 plus X2 dan X1 kali X2. Kuncinya itu anak-anak. Nah sekarang yang soal kedua, X1 dikurangi X2 pangkat 2 itu sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi, ya kan, dikurangi 2X1 X2. Ya, nah sekarang X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 kan tadi udah ketemu berapa? 13. Di samping itu kan X1 kali X2 nya berapa? 6. Nah udah tinggal dikalikan 13 dikurangi 2 kali 6 12. 13 kurangi 12 1. Nah lah yang berikutnya ini bentuk pecahan anak-anak. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ya. Nah caranya bagaimana itu pecahan, penjumlahan. Konsepnya ya seperti bilangan itu, penjumlahan bilangan pecahan disamakan penyebutnya. Berarti penyebutnya siapa ya? X1 X2, X1 kali X2. Sehingga jadilah X1 X2 di atasnya X1 jadi X1 X2 kan dikalikan X2. Maka atasnya X2. Kemudian X2 jadi X1 kali X2 kalikan X1. Ya, jadi X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Tinggal masukkan X1 plus X2 berapa? Min 5. X1 kali X2 berapa? 6. Berarti min 5 bagi 6. Negatif 5 per 6. Nah yang berikutnya yang keempat anak-anak. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Ya prinsipnya sama. Pecahan, penjumlahan harus disamakan penyebutnya. Penyebutnya dalam X1, X2. X2 jadi X1, X2 kan dikalikan X1. Nah penyebutnya kalikan X1 maka pembilangnya juga dikalikan X1 anak-anak. X1 dikali X1, X1 pangkat 2. Ya kan? Sedangkan yang suku kedua X1 jadi X1, X2 dikalikan X2. Nah yang atas berarti juga dikalikan X2. X2 kali X2, X2 pangkat 2. Nah tinggal dimasukkan X1 pangkat 2 tadi berapa? 13. X1 kali X2 nya berapa? 6. Nah hasilnya 13 per 6. Mudah ya Nana ya? Oke. Nah selesai materi kita untuk persamaan kuadrat anak-anak. Ada uji kompetensinya. Latihannya ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan ini soalnya kalian tugasnya adalah kalian buat ringkasan, buat catatan. Karena ini betul-betul penting anak-anak ya. Ini nanti berkelanjutan sampai SMA. Nah silakan buat catatan. Kemudian soal latihannya, uji kompetensinya juga diselesaikan di buku catatan kalian. Nanti tinggal difotokan dan dikirim ke Google Classroom-nya. Ya. Ini soalnya anak-anak. Ada 5 soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan ya, tetap semangat. Sampai jumpa.